Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Qasim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden Qasim memulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Qasim kehilangan jiwanya. Tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang, biar bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Qasim. Secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepada Raden Qasim dan beliau pun menaiki punggung ikan tersebut hingga selamat ke tepi pantai. Raden Qasim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang telah menolongnya sampai ke tepi pantai. Untuk itu beliau berpesan kepada anak keturunan beliau untuk tidak memakan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Ikan talang tersebut membawa Raden Qasim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah Desa Jelak, sekarang termasuk Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Di tempat itu Raden Qasim disambut masyarakat dengan antusias, lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat kerajaan Majapahit. Di Desa Jelak itu Raden Qasim mendirikan pesantren. Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik, maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di Desa Jelak, Raden Qasim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak 1 kilometer. Di sana beliau mendirikan langgar atau surau untuk berdakwah. 3 tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duwur. Di bukit yang disebut Dalam Duwur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Qasim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Qasim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja, walau dalam urusan dunia beliau juga rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita. Ajaran Sunan Derajat bersumber dari 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma, 4. Qiyas, 5. Ajaran guru dan pendidik seperti Sunan Ampel, 6. Ajaran dan pemikiran atau paham yang telah tersebar luas di masyarakat, 7. Tradisi di masyarakat setempat yang telah ada yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan 8. Fatwa Sunan Derajat sendiri. Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah sebagai berikut: menehono teken marang wong uto, menehono mangan marang wong kan luwe, menehono busono marang wong kang mudo, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya demikian, berilah tongkat kepada orang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut: berilah petunjuk kepada orang bodoh buta, sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin, kurang makan, ajarkanlah budi pekerti, etika, kepada yang tidak tahu malu atau belum punya adab tinggi. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana. Ajaran ini sangat supel, siapapun dapat mengamalkannya sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing.
Bahkan pemeluk agama lain pun tidak berkeberatan untuk mengamalkannya. Tentang puncak marifat, Sunan Derajat menuliskan perumpaannya sebagai berikut, ilang, jenenge kawula. Sirna datang anak keri, pan ilang wujudira, tegese wujude widi, ilang wujude iki, anegi perlambangira, lir lintang karahinan, keserodotan sang hyang rawi. Artinya, hilang jati diri makhluk, lenyap tiada tersisa, karena hilang wujud keberadaannya, itulah juga wujud Tuhan. Itulah yang ada ini. Adapun persamaannya seperti bintang di waktu siang yang tersinari matahari. Di samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, beliau juga dikenal sebagai anggota Wali Songo yang turut serta mendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak. Simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu. Di bidang kesenian, di samping terkenal sebagai ahli ukir, beliau juga pertama kali yang menciptakan gending pangkur. Hingga sekarang gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Sunan Derajat, demikian gelar Raden Qasim, diberikan kepada beliau karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama muqarrabin.